Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul walaupun via virtual ya. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya Citra Ayu selaku moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada saudara Erlangga Fahri Awaludin Jamil. Kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai wawasan dalam kepemimpinan pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan. Oke. Kepemimpinan berasal dari kata memimpin atau leader ya dalam bahasa Inggrisnya, yang artinya jalur perjalanan kapal yang mengarah pelaut gitu. Kata leader digunakan pada awal tahun sekitar 1300-an gitu. Di mana Bus itu pada bukunya menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang menentukan tujuan, memotivasi dan menindak bawahannya. Pemimpin adalah orang yang memimpin, memberdayakan guru dan tenaga administrasi sekolah. Jadi kalau misalnya pemimpin dalam ruang lingkup sekolah itu adalah seseorang yang memimpin, memberdayakan dan merupakan tenaga administrasi sekolah. Kemudian juga seorang pemimpin itu biasanya adalah orang yang bertanggung jawab atau sekaligus orang yang mewakili sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan sendiri itu ditetapkan dan dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Stopo dan Sumanto menjelaskan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk tujuan pendidikan secara bebas dan sukarela. Kemudian menurut Syafarudin bahwa kepemimpinan pendidikan yang dijalankan oleh kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan hanya mengandung unsur-unsur berikut gitu. Yang pertama itu proses mempengaruhi para guru, pegawai dan murid-murid serta pihak terkait atau komite sekolah dan orang tua siswa. Yang kedua yaitu pengaruh yang dimaksudkan agar orang lain melakukan tindakan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu berlangsung dalam organisasi sekolah untuk mengelola aktivitas sekolah. Kemudian yaitu kepala sekolah diangkat secara formal oleh pejabat kependidikan dan yayasan bidang pendidikan. Kemudian tujuan yang akan dicapai melalui proses kepemimpinannya yaitu tercapainya tujuan pendidikan lulusan kepribadian baik dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu aktivitas kepemimpinan lebih banyak orientasi hubungan manusia daripada mengatur sumber daya material. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan unsur-unsur yang ada di kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan itu hasilnya biasanya yang mengarah ke bagaimana konsep atau rumusan dan teori kepemimpinan itu sendiri. Biasanya dihasilkannya teori tersebut itu tidak lepas dari bagaimana metodologinya gitu, uraian interpretasi yang diberikan, kemudian penarikan kesimpulannya. Kepemimpinan pendidikan itu ada beberapa ya teorinya. Yang pertama itu teori otokratis dan pemimpin otokratis. Maksud teori ini yaitu seorang pemimpin mengatur dengan paksaan gitu atau tindakan-tindakan yang arbiter. Kemudian ia melakukan pengawasan yang ketat gitu. Biasanya pemimpinnya itu melakukan pengawasan yang ketat. Kemudian pekerjaan itu berlangsung secara efisien. Kemudian cirinya itu ya, ciri dari teori ini yang pertama memberikan perintah itu selalu dipaksakan. Kemudian menentukan kebijakan itu untuk semua pihak tanpa berkonsultasi dengan para anggota. Kemudian tidak pernah memberikan informasi mendetail. Kemudian memberikan kritik pribadi terhadap setiap anggota kelompok dengan inisiatif sendiri gitu. Jadi tanpa rundingan dari anggota yang lain. Biasanya teori ini tuh
lebih cenderung ke perintah dari seorang pemimpin tersebut gitu. Kemudian teori psikologis mungkin akan dijelaskan oleh teman saya Erlangga. Kepada Erlangga dipersilahkan. Ya, di sini saya Erlangga, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dibahas oleh Citrayu, yaitu yang selanjutnya itu teori psikologis. Teori ini menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi terbaik untuk memotivasi kesediaan bekerja dari para pengikut dan anak buah. Nah, jadi si pemimpin itu selalu memotivasi, memberikan arahan-arahan yang baik gitu untuk anak buahnya gitu, memotivasi agar mereka itu semangat dalam bekerjanya, agar semangat dalam menjalankan tugasnya gitu anak buah tersebut tuh. Jadi si pemimpin itu selalu memberikan perkataan ataupun motivasi baik lah gitu untuk anak buahnya tersebut. Nah, kemudian teori yang ketiga itu teori sosiologis. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan sebagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antar para pengikutnya agar tercapai kerjasama yang baik. Nah, jadi ini tuh mempertemukan gitu setiap orangnya dengan orangnya gitu di organisasi tersebut. Jadi si pemimpin itu ada interaksi sosial langsung dengan si, misalnya nih ya, orang anak buahnya itu punya masalah. Nah, jadi si pemimpinnya tuh langsung gitu turun tangan. Bagaimana cara penyelesaiannya, konfliknya apa, masalahnya apa, kemudian jalur tengahnya bagaimana gitu, langkah baiknya harus seperti apa. Itu mungkin teori sosiologi seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu teori suportif. Menurut teori ini, para pengikut harus terus berusaha sekuat mungkin dan bekerja sama dengan penuh gairah, sedangkan pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan tertentu. Jadi kayak ada kerjasama gitu antara pemimpin dengan anak buahnya. Jadi ketika anak buahnya itu harus bekerja penuh gairah, penuh semangat dan maksimal lah gitu dalam kerjanya, di samping anak buahnya bekerja seperti itu, nah di situ si pemimpin itu membimbing gitu. Ini tuh seperti ini tuh seperti ini gitu. Ada bimbingan langsung dari si pemimpin ke anak buahnya tersebut seperti itu. Jadi untuk agar tercapainya tujuan yang sepertinya anak buahnya itu mau seperti ini, lalu dibimbing oleh pemimpinnya seperti ini diarahkan gitulah pokoknya. Itu mungkin suportif untuk menyupport gitu. Anak buahnya mau seperti ini, oh ini gini, jadi disupport terus oleh pemimpinnya. Nah, yang selanjutnya itu teori laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire ditampilkan oleh seorang tokoh ketua dewan yang sebenarnya tidak mampu mengurus dan dia menyerahkan tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua anggota. Mungkin bagi saya, menurut saya teori ini tuh sangat buruk gitu. Ketika seorang pemimpin tidak bisa apa-apa lalu menyerahkan semuanya kepada bawahannya, bagaimana bila bawahannya itu tidak bisa apa-apa juga gitu, dan akhirnya itu ya kacau balau gitu. Teori ini jadi kayak gimana ya, kayak si pembimbingnya itu lepas tangan gitu, udah ini gimana anak buah aja gini, jadi tanpa adanya pengarahan, tanpa adanya bimbingan apa-apa gitu. Mungkin ini itu akan terlihat kacau balau lah ketika ada kepemimpinan yang seperti itu. Jadi emang seharusnya seorang pemimpin itu kan harus punya sifat kepemimpinannya gitu, harus seperti apa gitu. Yang selanjutnya yaitu teori kelakuan pribadi. Teori ini menyatakan bahwa seorang pemimpin itu tidak melakukan tindakan yang identik sama dalam setiap situasi yang dihadapi. Jadi pemimpin dalam kategori ini harus mampu fleksibel, luwes, bijaksana, serta harus mampu mengambil langkah-langkah yang paling tepat untuk suatu masalah. Pola tingkah laku pemimpin dengan ciri erat kaitannya dengan yang pertama itu bakat dan kemampuannya, yang kedua kondisi dan situasi yang dihadapi, yang ketiga goodwill atau keinginan untuk memutuskan dan memecahkan permasalahan yang muncul. Nah, yang selanjutnya yaitu teori sifat orang-orang besar, trait great men gitu. Teori ini memandang bahwa untuk mengidentifikasi sifat-sifat unggul seorang pemimpin dapat diketahui melalui sifat, karakter, dan perilaku orang-orang besar yang sudah terbukti sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Sehingga ada beberapa ciri-ciri unggul yang diharapkan dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu mempunyai intelijensi tinggi, banyak inisiatif, energi. Jadi
emosionalnya teratur. Jadi emang pemimpinnya tuh emang gimana ya, udah layaknya seorang pemimpin lah gitu. Pemikirannya itu udah mantap, cara mengatur emosinya itu udah stabil gitu, terus semangatnya dalam memimpin itu ada gitu. Jadi seolah-olah bukan hanya itu saja, juga dia juga terampil dalam berkomunikasi, dan itu seolah-olah dia itu emang wibawanya ada lah gitu untuk seorang pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu teori situasi. Teori ini menjelaskan bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi pada diri seseorang pemimpin untuk dapat menyesuaikan diri tuntunan situasi, lingkungan, dan zaman yang terus mengalami perubahan. Jadi pemimpinnya itu mengikuti perubahan gitu, sesuai zamannya gitu. Misalkan pemimpin yang tidak tahu teknologi, dia mengikuti perubahan gitu, dia mengikuti bagaimana cara memimpinnya melewati dunia digital gitu, bagaimana caranya lingkungannya yang berbeda dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Zaman dulu kita untuk mengadakan rapat itu harus secara langsung, sedangkan sekarang di masa pandemi itu harus secara virtual. Bagaimana dia caranya melakukan hal tersebut? Jadi memimpin sesuai situasi lah gitu, keadaan yang ada gitu. Jadi teori situasi ini dalam situasi bagaimanapun, maupun genting maupun atau seperti apa, jadi dia itu harus bisa memimpin gitu, mengarahkan dengan baik gitu, bagaimana gitu agar tidak terjadi kekeliruan, agar tidak terjadi kesalahan gitu ketika dia memimpin. Jadi sesuai dengan situasinya santai ya, dia bisa mengondisikan secara santai. Kemudian apabila genting dia bisa mengondisikan itu, bagaimana nih terjadi kegentingan gini gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ke-9, teori humanistik atau populistik. Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah mengorganisir kebebasan manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insani yang dapat dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. Untuk melakukan hal ini perlu adanya organisasi yang baik dan pemimpin yang baik yang mampu mempertahankan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Jadi emang adanya harus organisasinya harus bagus, orang yang memimpinnya harus bagus, harus bisa diandalkan, harus bisa memberikan dampak baik lah gitu untuk anggotanya gitu. Jadi jangan gimana ya, bukan orang yang buruk yang mana nantinya bisa menghasilkan orang buruk juga gitu untuk orang yang itu. Jadi dalam teori humanistik ini emang benar-benar harus bagaimana sih caranya membuat manusia tersebut jadi manusia gitu. Seorang pemimpin itu harus seperti itu. Jadi lebih pengertian lah terhadap orang tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada di sini disebutkan ada 6 tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis, yang kedua kepemimpinan otoriter, yang ketiga kepemimpinan bebas, yang keempat kepemimpinan karismatik, yang kelima kepemimpinan kebapaan, yang keenam kepemimpinan ahli. Oke, kita langsung saja ke pemimpinan yang pertama. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui dulu sebelum ke yang pertama yaitu apa itu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan itu merupakan bentuk atau pola kepemimpinan dari seseorang pemimpin yang di dalamnya diimplementasikan beberapa perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Sementara gaya kepemimpinan merupakan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggotanya. Jadi, gaya kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Langsung saja. Oh iya, ada satu lagi yaitu menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yaitu sistem nilai, rasa yakin terhadap bawahan, inklinasi atau kecenderungan kepemimpinan, terus dan yang keempat yaitu perasaan aman dalam situasi tertentu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu kepemimpinan
demokratis. Oke. Kepemimpinan demokratis ditandai dengan adanya partisipasi dalam penentuan tujuan serta perpaduan berbagai pendapat atau pikiran untuk menentukan cara-cara terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan. Tipe kepemimpinan ini mendorong timbulnya inisiatif bawahan, di samping juga bersifat terbuka ditandai dengan adanya proses pengawasan. Nah, karakteristiknya tipe kepemimpinan ini yang pertama yaitu adanya partisipasi bawahan dalam proses kelembagaan. Kemudian adanya pertanggungjawaban dari pemimpin terhadap bawahannya, dan yang ketiga itu adanya dukungan terhadap pemimpin dari bawahan tersebut, lalu adanya pengawasan oleh bawahan terhadap pemimpin. Nah, mungkin seperti itu. Jadi benar-benar ada interaksi sosial gitu antara pemimpin dengan bawahannya dan juga bawahan dengan pemimpinnya. Jadi saling mengawasi lah gitu. Kemudian yang kedua itu kepemimpinan otoriter. Seorang pemimpin yang punya tipe otoriter ini selalu menganggap bahwa kekuasaan yang sah adalah miliknya, sehingga ia menganggap bahwa hak untuk memerintah dan mengendalikan orang lain berada di tangannya. Tipe kepemimpinan ini menghimpun sejumlah perilaku yang cenderung terpusat pada pemimpin sebagai penentu kebijakan melaksanakan tujuan organisasi. Jadi dia itu nggak butuh gimana ya, saran dari orang lain gitu. Ini mah udah saya yang mimpin, harus gini, harus A ya harus A, harus B ya harus B, C harus C. Sedangkan masukan dari ada sih masukan gitu dari anggotanya seperti ini. Mungkin dia juga terima, tapi tetap harus ya seperti ini gitu. Harusnya lurus ya, pokoknya harus lurus, nggak boleh belok, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan, harus lurus terus. Mungkin seperti itu kurang lebihnya kepemimpinan otoriter tersebut. Yang gimana menurutnya itu soalnya baik udah gitu aja gitu. Oke, itu otoriter. Otoriter juga bagus kalau ketika terlalu banyak masukan dari dari anak buah seperti ini gini dari ini kata pusing, ya udah kita ambil jalan tengah. Cara seperti itu juga pasti bisa lah gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini berpandangan bahwa bawahan anggota sebuah organisasi dapat membuat keputusan secara mandiri, serta dapat mengurus dirinya sendiri dengan sedikit mungkin. Seperti yang tadi dijelaskan bahwasanya kepemimpinan bebas ini istilahnya si pemimpin lepas tangan gitu. Jadi sok kamu bidang ini ya udah kamu kerjakan, kamu bidang ini kerjakan. Jadi benar-benar kelepas tangan gitu, gak adanya bimbingan, pengawasan yang secara detail terhadap bawahannya. Jadi gimana ya? Ya udah dilepasin aja gitu oleh pemimpin tersebut gitu. Jadi ini tuh sangat susah lah gitu. Kayaknya udah gimana ya? Udah parah sih kalau pemimpin udah kayak seperti itu. Dan juga mungkin pemimpin juga bisa berperilaku seperti itu mungkin ketika anggotanya udah susah diatur. Udah mau gini ya udah. Jadi si pemimpin itu hanya sebagai simbol saja di sebuah organisasi tersebut. Sisanya serah bahwa anggotanya mau gimana ya terserah aja gitu. Kalau itu baik ya silakan saja gitu. Nah, mungkin itu kepemimpinan bebas. Yang keempat yaitu kepemimpinan karismatik. Tipe dan gaya kepemimpinan karismatik ini menekankan pada karakteristik dari kualitas pemimpin yang cukup istimewa sehingga mampu menciptakan kepatuhan dari para pengikutnya. Nah, jadi si pemimpin itu memiliki wibawa dan daya tarik yang sangat tinggi gitu kepada si pengikutnya. Jadi si pengikutnya memandang bahwa si pemimpin itu ini dia emang sangat cocok lah gitu dijadikan pemimpin gitu. Dimulai dari pemikirannya, dari tingkah lakunya, dari sifatnya, dari sifatnya caranya dia memimpin kepada bawahan itu seperti apa. Yang mana si pemimpin itu jadi membuat enak bawahannya gitu. Jadi si bawahan pun jadi senang gitu dipimpin oleh dia. Jadi emang berkarismatik banget lah gitu dia itu dalam memimpin gitu. Jadi si bawahan pun mau diginiin, mau gitu, jadi enak lah gitu, tidak membebani gitu terhadap bawahannya gitu, tidak terlalu banyak aturan. Jadi dia memimpin dengan baik, jalurnya baik, dan si bawahan juga mengikutinya dengan baik gitu, tanpa adanya terasa terbebani. Jadi benar-benar berkarisma lah si pemimpin tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan kebapaan. Nah, paternalistik berarti kebapaan gitu. Disebutnya itu paternalistic leadership.
Maka tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang perannya diwarnai oleh sikap kebapaan, dalam arti bersifat melindungi, mengayomi, dan menolong anggota organisasi yang dipimpinnya. Jadi ketika emang bawahannya ada kesusahan, kesulitan, dia selalu ada, selalu membantu gitu. Misalnya nih, Pak ini saya susah gini, bawahannya tuh mengeluh seperti ini, dia selalu ada gitu. Bagaimana sih seorang bapak yang selalu ada untuk anaknya, mungkin anaknya sedang susah, bapaknya selalu ada, selalu menasihati, selalu memberikan arahan yang baik gitu ketika anaknya kesusahan seperti itu. Jadi emang ini tuh selalu mengayomi, melindungi, dan juga menolong anggota ya di organisasi tersebut yang emang kesusahan seperti itu. Nah, jadi emang kayak sistemnya itu kayak keluarga gitu nih. Jadi karakteristiknya itu seperti itu. Kuatnya ikatan di sini disebutkan juga tipe kepemimpinan ini banyak terjadi pada masyarakat agraris tradisional. Menurut sebagian popularitas, seorang pemimpin ini banyak dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain yaitu kuatnya ikatan primordial, extended family system, kehidupan masyarakat yang komunalistik, peran adat istiadat yang sangat kuat dalam masyarakat, serta hubungan pribadi dan rasa hormat yang tinggi pada orang tua. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu kepemimpinan ahli, expert leadership. Nah, tipe dan gaya kepemimpinan ini didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang dimiliki oleh pemimpin tersebut sesuai dengan bidang dan tugasnya yang dijalankannya. Dalam konteks ini, pemimpin harus memiliki profesionalisme yang diperoleh baik dari jenjang pendidikan tertentu maupun dari pengalaman pribadi seorang pemimpin. Jadi emang dia itu memimpin itu udah sangat berpengalaman, udah banyak memimpin di berbagai organisasi, udah intinya berpendidikan, emang udah memumpuni lah gitu, udah paham terhadap teori-teori kepemimpinan seperti apa, cara pengimplementasian seperti emang, jadi udah benar-benar patut diacungi jempol lah seorang pemimpin yang seperti ini tuh. Dia udah ahli lah dalam memimpin gitu. Bagaimana ininya ketika ada kekurangan seperti ini, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian seperti itulah gitu. Jadi emang udah kehandle lah gitu oleh dia tuh. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tugas dan fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu yang akan dibahas itu tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan dalam pemikiran model manajerial Green adalah seorang pemimpin selain harus lebih memikirkan mengenai tugas-tugas yang akan dicapainya, juga dituntut untuk memiliki orientasi yang baik terhadap hubungan kerja dengan manusia sebagai bawahannya. Jadi artinya bahwa seorang pemimpin tidak dapat hanya memikirkan pencapaian tugas saja, tetapi juga memperhitungkan faktor hubungan dengan bawahannya, sehingga seorang pemimpin dalam mengambil suatu sikap terhadap tugas, kebijakan-kebijakan yang harus diambilnya, terus prosedur dan prosedur penyelesaian tugas. Maka saat itu juga pemimpin harus memperhatikan pola hubungan dengan staf atau bawahannya secara baik. Menurut Black dan Moulton, kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi 4 kecenderungan yang ekstrim dan 1 kecenderungan yang terletak di tengah-tengah keempatnya, yaitu adalah yang pertama, impoverished leadership, yaitu kepemimpinan yang tandus. Dalam kepemimpinan ini, si pemimpin selalu menghindar dari segala bentuk tanggung jawab dan perhatian terhadap bawahnya. Jadi dia itu enggan bertanggung jawab atas segala apa yang sudah dikerjakannya gitu. Kalau ada masalah apa-apa, ini tuh angkat tangan gitu si pemimpin ini. Nah, terus yang selanjutnya itu team leadership, kepemimpinan tim. Nah, kepemimpinan menaruh perhatian besar terhadap hasil maupun hubungan kerja, sehingga mendorong bawahan untuk berpikir dan bekerja bertugas serta terciptanya hubungan yang serasi antara pemimpin dan bawahannya. Jadi antara si bawahan dengan pemimpin itu ada kerjasama, saling kerjasama gitu. Jadi bagaimanalah seorang kerjasama tim gitu. Jadi ketika si bawahan itu seperti ini, si pemimpin ada masukan dari pemimpin seperti ini, kemudian dari bawahan seperti ini. Jadi emang ada kerjasama lah gitu. Jadi ketika kesusahan pemimpinnya dibantu oleh bawahannya, kemudian bawahannya kesusahan dibantu oleh pemimpinnya. Nah, itu bentuk dari kerjasama tim. Kemudian ada country club leadership, kepemimpinan perkumpulan.
pimpinan lebih mementingkan hubungan kerja atau kepentingan bawahan sehingga hasil tugas kurang diperhatikan. Nah, jadi lebih mementingkan gimana gitulah kondisi bawahan tuh kayak gimana hasil mah nanti belakangan gitu. Jadi lebih memperhatikan si bawahannya gitu, keadaannya seperti apa. Jadi untuk tugas belakangan, jadi lebih memperhatikan si bawahannya, lebih memperhatikan orangnya gitu. Dan jadi hasilnya gak terlalu diperhatikan gitu. Nah, yang kemudian task leadership, kepemimpinan tugas. Kepemimpinan ini bersifat otoriter karena sangat mementingkan tugas dan bawahan dianggap tidak penting soal pelatihan. Oh, jadi kalau pemimpinan ini tuh jadi gimana ya? Yang penting tugasnya tuh harus seperti ini, harus selesai sekarang, harus gini-gini. Tugasnya tuh harus seperti A, ya harus A, tanpa memperhatikan keadaan si bawahannya itu seperti apa, tanpa memperhatikan kondisi si bawahannya seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu middle of road, kepemimpinan jalan tengah, di mana si pemimpin cukup memperhatikan dan mempertahankan menyeimbangkan antara moral bawahan dan dengan keharusan penyelesaian pekerjaan. Nah, jadi middle of the road ini yaitu dia memperhatikan kondisinya si bawahannya seperti apa, kemudian tugasnya itu harus seperti apa. Jadi benar-benar diperhatikan gitu, kiri kanannya tuh diperhatikan gitu. Jadi bukan hanya sekedar mementingkan tugas dan bukan hanya sekedar mementingkan bawahannya seperti itu. Ya, tadi yang dijelaskan adalah tugas kepemimpinan. Yang selanjutnya itu adalah fungsi kepemimpinan. Seperti kita ketahui, kalau ada apa pasti ada fungsinya gitu. Setiap pemimpin pasti memiliki fungsi. Nah, pemimpin yang pertama yaitu fungsi pemimpin yang pertama yaitu fungsi kepemimpinan, yaitu dalam membantu kelompok. Yang pertama yaitu menentukan kegunaan dan tujuan. Jadi tentukan kegunaannya itu untuk apa dan tujuannya itu kemana arahnya itu gitu. Nah, yang kedua memfokuskan diri pada proses kerja secara bersama. Jadi jangan seperti kata pemimpin jangan seperti ini harus gini, tapi harus adanya kerjasama antara pemimpin dengan bawahannya. Kemudian yang ketiga lebih waspada atau memperhatikan akan sumber-sumber yang dimiliki dengan cara yang terbaik untuk memanfaatkannya. Jadi si pemimpin lebih memperhatikan sepertinya materialnya tuh ada seperti ini, terus sepertinya ini ada ini aja. Jadi bagaimana cara pemanfaatannya agar lebih berguna lah gitu. Terus intinya sumber yang ada, sumber yang dimiliki itu, alat-alat yang dia miliki ataupun bahan-bahan yang dia miliki digunakan dan dimanfaatkan secara sebaik-baik mungkin lah gitu. Nah, kemudian yang keempat mengevaluasi kemajuan dan perkembangan. Jadi setiap hasil yang sudah ditugas ataupun pencapaian yang sudah tercapai, adanya pengevaluasian dari tugas atau pencapaian tersebut gitu oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang kelima menjadi terbuka untuk ide baru dan ide yang berbeda tanpa menjadi berhenti karena konflik. Jadi selalu memunculkan ide-ide baru gitu. Jangan ketika ada konflik udah stuck di situ saja, berhenti, bubar, selesai gitu. Jadi seperti itu. Justru adanya konflik ini harus menambah ide baru, wawasan baru agar kedepannya tidak jadi konflik seperti ini lagi, itu harus seperti apa gitu. Nah, yang keenam yaitu belajar baik dari kegagalan dan frustasi. Jadi emang ketika ada kegagalan, ketika ada sebuah masalah, ketika ada kesalahan yang sangat fatal, nah itu harus menjadi pelajaran gitu bagi si ketua tersebut atau pemimpin tersebut agar tidak terjadi hal seperti itu lagi. Oke, seperti itu. Selanjutnya masih tentang fungsi kepemimpinan. Nah, di sini jadi guru sebagai pemimpin pendidikan bagi murid. Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, dan maupun potensi psikomotoriknya. Nah, sebagai hamba Allah, untuk itu maka seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama yaitu seorang pemimpin harus dapat mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terlalu membebani. Yang pertama itu adanya kerjasama dari pemimpin tersebut, itu harus adanya kerjasama.
Kemudian yang kedua yaitu seorang pemimpin harus dapat mengatur pengorganisasian dengan kelompok sehingga tujuan dapat tercapai. Yaitu adanya sepertinya bawahannya tuh bekerja ini bekerja ini, jadi harus adanya pengorganisasian yang baik. Kamu berurusan bendahara nih, kamu urusan sekretaris, jadi udah ada bagian-bagiannya gitu, terorganisir dengan baik. Kemudian seorang pemimpin harus mampu membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efisien dan efektif. Jadi menyesuaikan gitu. Orang ini tuh lingkungan ini cocoknya ini nih, orang ini bidang ini nih tepatnya gitu. Jadi harus bisa mengatur, mengalokasikan bawahannya tuh seperti apa, di mana tepatnya itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu seorang pemimpin haruslah bersikap tanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan juga harus adil dalam memimpin kelompok. Jadi emang harus pentingnya kerjasama antara pemimpin dan bawahannya itu harus ada. Kemudian tanggung jawabnya itu harus diberikan lah gitu. Jadi ketika ada apa-apa jangan lari gitu, si pemimpin tersebut harusnya bertanggung jawab atas apa yang telah dia kerjakan. Mau itu buruk ataupun baik, dia harus bertanggung jawab gitu. Jangan lari dari tanggung jawab tersebut. Yang selanjutnya itu model kepemimpinan partisipasif. Model kepemimpinan partisipasif berasumsi bahwa proses membuat keputusan oleh kelompok lah yang seharusnya menjadi fokus utama kepemimpinan. Nah, jadi model ini gimana gitu ya. Yang selanjutnya itu model kepemimpinan partisipasif. Jadi model kepemimpinan ini berasumsi bahwa proses pembuatan keputusan oleh kelompoklah yang harusnya menjadi faktor utama kepemimpinan. Jadi model ini adanya demokrasi dari setiap bawahannya gitu. Jadi ada masukan-masukan dari bawahannya, dia diterima oleh si pemimpin tersebut, kemudian pemimpin tersebut menjalankannya tuh seperti ini. Dari bawahannya itu harusnya seperti ini. Jadi si pemimpin tuh nggak semau dia gitu. Jadi menampung dari apa yang bawahannya masukan dari bawahannya itu. Nah, kepemimpinan partisipasi berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Istilah lain yang bisa digunakan untuk mengacu aspek-aspek kepemimpinan partisipasif termasuk konsultasi, pembuatan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis. Selanjutnya itu model kepemimpinan transformasional distributed. Kepemimpinan transformasional ini adalah komprehensif karena memiliki pendekatan normatif terhadap kepemimpinan sekolah. Fokus utama kepemimpinan transformasional adalah pemimpin menemukan aktivitas yang memiliki pengaruh dan hasil. Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi kepemimpinan yang artinya berkaitan lah dengan kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu pengaruh ideal, yang kedua karisma, yang ketiga motivasi yang menginspirasi, yang keempat rangsangan intelektual, yang kelima pertimbangan yang diadaptasi. Dengan adanya faktor-faktor ini, kepala sekolah didorong supaya lebih bijak dalam bertindak dan berhadapan dengan para guru dan staf kependidikan di lingkungan sekolahnya. Yang selanjutnya itu model kepemimpinan transaksional. Nah, yaitu gaya kepemimpinan transaksional adalah berorientasi pada tugas dan bisa efektif ketika berhadapan dengan deadline. Giltinen menyatakan bahwa kepemimpinan transaksional berbeda dengan kepemimpinan transformasional. Hal tersebut dikarenakan pemimpin yang mengimplementasikan gaya kepemimpinan transaksional tidak menyesuaikan kebutuhan pengikut, tetapi berfokus pada pengembangan pribadi para anggota. Pada umumnya, ada 3 tipe kepemimpinan transaksional, yaitu contingent reward atau pemberian penghargaan saat target tercapai, terus management by exception, active atau adanya intervensi sebelum terjadi permasalahan, dan yang ketiga yaitu manajemen by exception passive, adanya intervensi ketika permasalahan muncul. Nah, ketika
tipe pemimpinan ini sangat efektif untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah gitu. Yang selanjutnya itu model kepemimpinan postmodern. Yang mana model kepemimpinan postmodern ini kepemimpinan yang fokus pada visi. Jadi visi yang sudah disepakati secara bersama, jadi fokus gitu. Dia itu memimpin agar visinya itu terwujud gitu. Mereka mengidentifikasi 4 kepemimpinan postmodern. Jadi yang pertama itu bahasa tidak merefleksikan kenyataan. Yang kedua, kenyataan itu tidak ada, terdapat keberagaman kenyataan. Yang ketiga, beberapa situasi terbuka untuk beberapa interpretasi. Dan yang keempat, situasi harus dimengerti pada level lokal dengan perhatian khusus pada keberagaman. Yang selanjutnya itu model kepemimpinan emosional. Istilah kecerdasan emosional mengandung 2 suku kata, yakni emosi dan kecerdasan. Kecerdasan secara harfiah dapat diartikan sebagai tingkat kecemerlangan seseorang, dan emosi sebagai suatu gejala yang multidimensional sebagai unjuk dari tingkat perasaan yang subjektif. Jadi dia itu bisa mengatur emosinya. Jadi kecerdasan emosinya itu udah ada lah gitu. Jadi bisa mengatur ketika dia memimpin, emosinya tuh harus seperti apa. Stabil lah dalam mengatur emosinya itu. Mampu mengontrol. Menurut Prati, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk membaca dan memahami orang lain, dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk mempengaruhi orang lain melalui pengaturan dan penggunaan emosi. Jadi kecerdasan emosi dapat diartikan tingkat kecemerlangan seseorang dalam menggunakan perasaannya untuk merespon keadaan perasaan dari diri sendiri maupun dalam menghadapi lingkungannya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah model kepemimpinan kontingensi. Ini beranggapan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses ketika ingin menjalankan sebuah pengaruhnya sangat berkaitan dengan keadaan, dimensi, tugas yang dikerjakan oleh suatu kelompok. Jadi sangat ada gitu ya, menentukan melihat situasi lah gitu. Nah, di sini ada 3 variabel yang sangat menentukan adanya situasi yang paling utama, yang sangat menentukan apakah suatu situasi tertentu bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi seorang pemimpin. Nah, Fred Edward Friedler membagi 3 variabel, yaitu yang pertama the leader-member relationship, yang kedua the degree of task structure, dan yang ketiga the leader position power. Nah, kemudian Hersey dan Blanchard juga menjelaskan tentang teori kepemimpinan situasional, yaitu kepemimpinan yang efektif dan berhasil tentu sangat ditentukan oleh adanya situasi yang menyenangkan dari kesiapan para pengikut dan bisa menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya itu model kepemimpinan moral. Kepemimpinan moral yang diteliti oleh Kretschmar menganggap bahwa moral merupakan hal penting untuk melihat apakah pemimpin memiliki etika yang baik. Ketika perilaku seorang pemimpin dilakukan dengan cara yang terhormat, mulia, dan adil, maka akan memiliki dampak langsung pada motivasi pengikutnya gitu. Kepemimpinan moral berfokus pada nilai-nilai moral dan etika yang mendorong lahirnya perilaku yang baik. Jadi bila pemimpinnya baik, moralnya baik, bagus, tingkah lakunya baik lah gitu. Jadi otomatis si bawahnya pun akan meniru dari pemimpinnya tersebut. Kalau pemimpinnya baik ya baik, kalau pemimpinnya buruk tentu bakal buruk bawahannya tersebut. Dan mungkin hasilnya juga bakal buruk gitu. Nah, yang selanjutnya itu model kepemimpinan instruksional. Yang mana kepemimpinan ini yang fokus pada proses dan hasil belajar siswa melalui pemberdayaan guru secara profesional. Hasil penelitian Hammond, model kepemimpinan instruksional kepala sekolah, yaitu ditemukan bahwa terdapat 2 cara pemimpin mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama, melibatkan praktik kepemimpinan langsung mempengaruhi pembelajaran, dan yang kedua melibatkan praktik kepemimpinan tidak langsung mempengaruhi pembelajaran. Nah, itu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ke-10 model kepemimpinan kewirausahaan, yang mana kepemimpinan ini
menerapkan jiwa kewirausahaan dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Melalui fokus pada pengembangan karakter tersebut, membawa kita pada suatu pendapat bahwa kepemimpinan dan kewirausahaan adalah kepemimpinan yang visioner dan proaktif dalam mencari dan memanfaatkan peluang untuk mencapai kesuksesan, sehingga akan membawa perubahan dalam organisasi ke arah yang lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fahri Awaludin. Padanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fahri Awaludin Jamil. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang standar kepala madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Pasal 1. Untuk tingkat sebagai kepala sekolah atau madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah atau madrasah yang berlaku nasional. 2. Standar kepala sekolah atau madrasah sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lingkungan peraturan menteri ini. Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tanggal 17 April 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut. A. Memiliki kualifikasi akademik atau sarjana dalam kurung S1 atau diploma 4 atau D4. Kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Pada waktu tingkat sebagai kepala sekolah berusia tertinggi 56 tahun, memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman pendidikan, di taman kanak-kanak atau Rodatul Atfal dalam kurung RA, TK atau RA. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun di TK atau RA dan memiliki pangkat rendah-rendahnya 3 atau C sebagai pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah meliputi A. Kepala Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal dalam kurung TK atau RA adalah sebagai berikut. 1. Berstatus sebagai guru TK atau RA. 2. Memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru TK atau RA. 3. Memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Kepala sekolah dasar ibtidaiyah atau SD atau MI adalah sebagai berikut. 1. Berstatus sebagai guru SD atau MI. 2. Memiliki sertifikat pendidikan guru SD atau MI. 3. Memiliki sertifikat kepala SD atau MI diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Kepala sekolah menengah pertama madrasah SMP atau MTS adalah sebagai berikut. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS,
memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMP dan MTS, dan memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMP dan MTS, dan memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dalam kurung SMA atau MA adalah sebagai berikut: berstatus sebagai guru SMA atau MA, memiliki sertifikat pendidikan SMA atau MA sebagai guru SMA atau MA, dan memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah menengah kejuruan madrasah aliyah kejuruan adalah sebagai berikut: satu sebagai guru SMK atau MAK. 3. Memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SMK atau MAK dan memiliki sertifikat kepala sekolah MA SMK atau MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepala sekolah dasar luar biasa atau sekolah menengah pertama luar biasa atau sekolah menengah atas luar biasa dalam kurung SDLB, SMPLB, dan SMALB adalah sebagai berikut. Nah, mempunyai berstatus sebagai guru dan status pendidikan SLB, SLD, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Memiliki sertifikat pendidikan sebagai guru SDLB, SMPLB, dan SMALB. Memiliki sertifikat kepala SLB atau SDLB sebagai ditetapkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Kepala sekolah Indonesia luar negeri adalah sebagai berikut: memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada saat satu satuan pendidik, dan memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Ya, mungkin sekian itu yang dapat saya paparkan. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Silakan dari teman-teman apabila ada yang ingin bertanya ataupun masih belum paham, dari pemaparannya kurang jelas atau seperti apa yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di forum yang sudah disediakan oleh dosen kita, yaitu di Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.